menyambung pemuritan kita, izinkan saya terlebih dahulu untuk men-share apa yang menjadi materi ya. Nah, saudara, kita sudah belajar minggu kemarin tentang rasa aman sejati, yang dimana ada 3 hal penting yang dimana orang tua harus memberikan rasa aman sejati kepada anak-anaknya, sama seperti yang Bapa di sorga memberikan itu kepada Yesus. Kepada Yesus dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Bapa memberikan rasa aman sejati kepada Yesus. Jadi ada 3 hal penting sebagai orang tua untuk dapat melakukannya supaya anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup dengan rasa aman yang sejati. Sebab kalau tidak, mereka akan cari rasa aman yang palsu di dalam dunia ini yang akan membuat mereka menjadi tidak stabil emosi mereka, mental mereka tidak kuat, tidak sehat, dan mereka akan dikendalikan oleh problem emosi. Kenapa? Karena rasa aman yang mereka pegang adalah rasa aman yang palsu. Nah, saudara, yang pertama adalah orang tua menyediakan 4 kebutuhan hidup anak-anaknya, yaitu menyediakan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Jadi orang tua harus berdoa sama Tuhan, minta anugerah Tuhan, datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anugerahnya supaya dapat bisa mencukupi 4 kebutuhan ini kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, yang kedua, orang tua harus memberikan kasih tanpa syarat, love unconditionally. Jadi kasih tanpa syarat kepada anak-anak kita, walaupun. Nah, orang tua bisa memberikan kasih tanpa syarat kepada anak-anaknya, bisa mencontoh perumpamaan yang Yesus berikan, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ya, kita sudah bahas ini, jadi kita tidak mengulangnya lagi. Jadi kita mulai belajar mempraktekkan kasih tanpa syarat kepada anak kita. Bukan berarti mengabaikan didikan, bukan berarti mengabaikan teguran, bukan berarti mengurangi disiplin. Tidak, saudara. Kasih tanpa syarat itu juga harus ada disiplin, harus ada teguran, harus ada disiplin yang harus diberikan. Tetapi pondasinya adalah kasih tanpa syarat. Nah, yang ketiga, saudara, komitmen kasih suami istri. Jadi ternyata anak-anak kita juga bisa mengalami rasa aman yang sejati ketika mereka melihat orang tuanya punya komitmen dalam kasih, yaitu saling mengasihi dan lain sebagainya. Kasih tanpa syarat atau tanpa ekspektasi. Nah, kalau orang tua hidup di dalam konflik yang terus-menerus dalam kehidupan mereka, yang tanpa sadar dilihat, diketahui, didengar oleh anak-anak mereka, itu membuat anak-anak mereka sebenarnya itu hidup di dalam luka. Cuma kita tahu bahwa ada anak-anak yang mengekspresikan lukanya bermacam-macam cara. Ada yang menjadi pendiam, tertutup, tidak berani terbuka, tapi ada juga yang mengekspresikannya dengan sikap yang belak-belakan, nakal, berontak, dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena jiwa mereka terluka. Nah, kenapa terluka? Salah satunya karena mereka tidak rasa aman, karena orang tua mereka konflik, bertengkar, dan tidak pernah diselesaikan. Bahkan ada suami istri yang bercerai yang masih berpikir, oh tidak apa-apa, anak saya kok menerima dan sebagainya. Nggak bisa, saudara. Nggak ada alasan yang mengatakan bahwa anak kita tidak apa-apa kalau orang tuanya bercerai. Memang ada banyak alasan kalau orang mau bercerai, bilang, oh anak saya mengerti kok, mereka sudah dewasa dan sebagainya. Ini bukan soal mengerti, ini bukan soal dewasa,
tapi ini soal rasa aman. Jadi biarpun mereka mengerti, biarpun mereka dewasa, mereka tetap tidak punya rasa aman yang sejati. Nah, hari ini saya mendengar berita dari Grace bahwa ada salah satu muridnya yang minta izin untuk tidak ikut belajar online ya. Kenapa? Karena lagi sedang menghadiri persidangan perceraian orang tuanya. Coba saudara bayangkan, orang tuanya lagi disidang untuk bercerai, dan anaknya hadir, entahkah menyaksikan, entahkah jadi saksi, dan lain sebagainya. Kelihatannya no problem kan, kelihatannya ya nggak apa-apa kok, anak saya ngerti. Saudara enggak. Ini sekali lagi saya katakan ini bukan soal mengerti, bukan, ini soal apakah anak-anak kita itu hidup dengan rasa aman yang sejati atau tidak. Dan kelihatannya memang hasilnya atau dampaknya tidak kelihatan segera. Tapi saudara itu akan terus bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang terluka, orang-orang dewasa yang hidup dalam rasa aman yang palsu. Dan itu pasti membahayakan. Nah, kenapa banyak suami istri tidak hidup dalam kasih tanpa syarat atau kasih tanpa ekspektasi? Biasanya kasih kalau ada maunya, kasih kalau ada imbalan, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat gambar ini, saudara. Jadi waktu pria atau wanita sebelum menikah pasti punya pengharapan, punya ekspektasi. Kalau saya menikah nanti, saya mau menikah dengan orang yang ideal, pasangan hidup yang ideal. Kenapa? Karena ada film-film, ada cerita-cerita, ada pasangan hidup yang ideal itu. Wah, kalau saya punya pasangan atau jodoh atau nanti punya suami atau punya istri yang ideal, wah betapa bahagianya. Nah, itu juga satu ekspektasi. Hampir setiap orang sebelum menikah pasti punya kerinduan punya pasangan hidup yang ideal. Kenyataannya terbalik, saudara. Bisa saja pasangan hidup kita memang tidak ideal. Nanti di mobil saya diskusi dengan anak saya tentang kasus tadi, kenapa banyak orang tua yang bercerai, alasannya tidak cocok katanya. Nah, saya bilang, kalau pernikahan berdasarkan cocok, pasti bubar. Memang waktu pacaran pasti cocok, kenapa dicocok-cocokkan? Ya, kalau kamu suka bakso, ya saya suka bakso. Kalau kamu suka ini, saya suka ini. Tapi kalau udah menikah, nggak bisa, saudara. Nah, disitulah muncul ekspektasi yang tidak terrealisasi, yang kenyataannya hilang, dan akhirnya menjadi kecewa. Nah, ada ekspektasi, misalnya kalau nanti saya punya pasangan hidup, saya mau seperti papa saya, atau saya mau seperti mama saya, atau saya mau tidak seperti papa saya, atau tidak seperti mama saya. Itu ekspektasi kita. Tapi belum tentu, saudara. Bisa saja kita menikah, kok nggak beda jauh ya dengan orang tua kita, nggak beda jauh ya dengan papa kita atau mama kita, tapi kita sudah menaruh ekspektasi. Nah, karena kita sudah menaruh ekspektasi, kenyataannya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, maka kita mulai menjadi kecewa. Dan disitulah mulai benih-benih yang akan membawa konflik yang berkepanjangan. Nah, ini berbahaya. Kalau terus-menerus konflik, ya tentu pasangan suami istri juga menjadi rugi, tapi yang menjadi rugi lagi juga anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak merasa tidak aman, tidak nyaman, hidup di dalam sebuah keluarga yang orang tuanya tengkar terus, ribut terus, dan lain sebagainya. Ya, tentunya ada banyak ekspresi kan, ketika konflik terjadi, ada yang satu diam, yang satu ngomong, ada yang selesai tanpa diselesaikan dengan benar, dan macam-macam. Nah, anak kita tahu itu. Dan kalau mereka tahu kita konflik dan mereka tidak tahu penyelesaiannya, walaupun sepertinya kita balik lagi udah selesai dan mereka tidak tahu, itu juga menimbulkan rasa tidak aman kepada anak-anak kita.
Nah, ini disebabkan karena ekspektasi saudara yang kenyataannya ternyata berbeda dengan ekspektasi kita. Yang ketiga, wah kalau nanti saya mau menikah dengan pria atau wanita seperti bintang film. Seperti ini, seperti ini. Ternyata tidak. Pasti kita kecewa. Nah, kekecewaan itu, saudara, kita tidak selesaikan dengan baik, akhirnya menjadi benih yang berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi sebuah pohon, saudara. Yang akhirnya ya konflik-konflik rumah tangga terus terjadi. Bahkan walaupun sudah lama menikah, masih belum bisa mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Nah, saudara, ini ekspektasi yang pada umumnya ya, saudara bisa sebutkanlah lain-lain ekspektasi. Nanti kalau saya menikah, saya mau punya pasangan hidup yang seperti ini, yang kaya, yang punya ini, yang ini, dan sebagainya. Boleh nggak? Ya, kalau secara manusia boleh. Karena itu satu harapan. Tapi saudara, yang nggak boleh adalah jangan kecewa kalau ekspektasi kita tidak menjadi kenyataan. Nah, itu yang kita harus bisa handle, saudara ya. Nah, saudara, akibat hidup dalam kasih dengan syarat kasih ekspektasi, maka suami istri akan hidup dengan kebahagiaan atau dalam kebahagiaan yang eksternal, itu yang pertama. Yang kedua, suami istri akan hidup dalam kasih timbal balik. Kita akan jelaskan. Yang ketiga, tanpa sadar sebenarnya kita sedang hidup dalam kasih yang palsu. Nah, kita lihat satu persatu kebahagiaan yang eksternal. Kenapa, saudara? Karena kasih ekspektasi, saya bahagia kalau pasangan kita melakukan ini. Nah, kalau dia tidak melakukan apa yang saya harapkan, maka saya tidak bahagia. Berarti apa? Kebahagiaan kita tergantung sama pasangan hidup kita. Nah, sebenarnya kita sedang masuk yang namanya penyembahan berhala. Kenapa? Karena kita sedang bergantung sama pasangan hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Nah, berarti kita sedang masuk dalam penyembahan berhala, kita jadikan pasangan hidup kita menjadi berhala tanpa sadar. Kenapa? Karena kebahagiaan kita tergantung dia. Tergantung, ya suami saya sih yang membuat ini saya jadi tidak bahagia. Ya istri saya sih yang membuat ini saya jadi tidak bahagia. Padahal yang membuat bahagia atau tidak bahagia adalah keputusan kita terhadap Tuhan kita. Nah, kalau keputusan kita ditentukan kebahagiaan kita karena orang lain atau karena pasangan kita dalam hal ini, ya kita mendewakan, memberhalakan pasangan hidup kita. Yang kedua, saudara, kasih timbal balik. Karena kasih ekspektasi itu selalu menuntut. Saya berharap sih dia berubah. Nah, karena saya berharap dia berubah, akhirnya apa? Saya tuntut dia berubah. Nah, karena saya tuntut dia berubah, berarti saya sedang menabur tuntutan, benih tuntutan. Dan akibatnya apa? Ya, pasti saya akan menuai tuntutan. Jadi waktu misalnya saya menuntut istri saya, ya otomatis istri saya juga akan tuntut saya. Karena itu pasti timbal balik. Nah, ini yang bahaya. Kalau kasih ekspektasi tidak. Ya, kalau dia berubah, puji Tuhan, nggak berubah ya puji Tuhan juga. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan. Bukan kita. Nah, seringkali kita merasa mampu untuk mengubah pasangan kita. Makanya karena kita merasa mampu, kita tuntut. Dan kita merasa punya hak terhadap pasangan kita. Sehingga kita menuntut pasangan kita, kamu berubah dong. Kamu berubah dong, kamu berubah. Dan karena pasangan kita tuntut, maka otomatis mereka akan balik. Dia akan balik tuntut kita. Nah, saudara, kalau suami istri hidup dalam kasih timbal balik, saling menuntut satu dengan yang lain, nah, bagaimana atmosfer dalam rumah tangga? Pasti itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya mental, emosi anak-anak kita. Dan akibatnya mereka juga nantinya akan hidup dengan tuntutan-tuntutan. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi saudara, kelihatannya sepele. Kasih tanpa syarat itu harus jadi pondasi hidup kita. Kalau tidak,
kita akan masuk ke dalam kasih dengan ekspektasi. Kasih ada sesuatu, kasih ada apa-apanya, kasih ada maunya. Nah, ini yang berbahaya. Yang ketiga, saudara, tanpa sadar suami yang hidup dalam kasih ekspektasi, dia akan hidup dengan kasih yang palsu. Nah, kasih yang palsu itu selalu menimbulkan ketakutan. Selalu, saudara, menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena kasih yang sejati tidak menimbulkan ketakutan. Nah, kenapa? Nah, kita bisa lihat di dalam ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, tentunya ini kasih Allah. Di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Lihat, ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita hidup dalam kasih yang palsu, pasti ada ketakutan. Kita terapkan kasih yang palsu kepada pasangan hidup kita, pasti pasangan hidup kita juga ada dalam ketakutan. Takut nanti dia jadi begini, takut nanti dia akan lakukan gini. Jadi ada ketakutan-ketakutan, padahal kasih tidak ada ketakutan. Bahkan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Nah, kita balik kepada perlakuan kita kepada anak kita. Nah, kalau kita menerapkan kasih ekspektasi kepada anak kita, maka anak kita akan tumbuh dalam ketakutan. Akan tumbuh menjadi anak remaja, anak muda yang hidup dalam ketakutan. Bahkan kalau mereka tidak mengalami pemulihan sampai mereka menikah, sampai mereka punya anak, mereka tetap hidup dalam ketakutan. Nah, ini problem yang kelihatannya orang Kristen tidak terlalu concern tentang hal ini. Kenapa? Karena selalu ditutupi dengan penampilan luar, maksud saya. Misalnya sibuk dengan pelayanan, hebat tampil di mimbar, khotbah, atau pimpin pujian, atau pemain musik, atau apapun itu di dunia pelayanan. Kalau enggak, misalnya kejar sukses bisnis. Tapi sebetulnya di dalamnya rapuh. Kenapa? Karena ada ketakutan, ada rasa tidak aman. Bagaimana penyebabnya? Ya karena dia ada di sebuah lingkungan keluarga yang tidak menerapkan kasih sejati, kasih tanpa syarat. Di dalam keluarganya ada kasih ekspektasi, mengharapkan. Jadi waktu saya sampaikan itu yang tanya, Pak, kalau gitu kita nggak boleh mengharapkan dong. Kan kita berharap dong istri kita berubah, kita berharap dong suami saya berubah. Boleh nggak? Boleh. Boleh, ya namanya sama ya, pengharapan kan ada iman, pengharapan dan kasih. Tapi saudara, kita nggak boleh kecewa kalau pengharapan kita tidak jadi kenyataan. Nah, seringkali kita kecewa. Iya, Pak, gimana ya, kok Tuhan belum ubah ya suami saya? Suami saya kok masih begitu aja? Kok Tuhan belum jamah istri saya? Kok istri saya masih begitu aja? Dan akhirnya jadi kecewa. Saudara. Nah, kenapa? Karena kita berharap dengan dasarnya kasih ekspektasi. Kalau kasih sejati punya pengharapan yang diserahkan sama Tuhan dan tidak kecewa kalau belum jadi kenyataan. Tetap mengasihi, misalnya contoh gini, kalau kita berharap nih punya ekspektasi pasangan hidup kita berubah. Nah, kalau belum berubah, apakah saudara tetap mengasihinya? Apakah kasih saudara berkurang? Karena kenapa? Ya Pak, pasangan saya kan belum berubah, Pak. Coba kalau dia berubah, mungkin saya lebih mengasihi dia. Kenapa? Karena kita pakai kasih ekspektasi. Tapi kalau kasih tanpa syarat, dia berubah, dia belum berubah, dia tidak berubah, ya saya tetap mengasihi. Ada seorang hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, tokoh pembangunan rohani, dipakai Tuhan luar biasa, istrinya bermasalah besar. Waduh, istrinya troublemaker. Sampai seluruh jemaatnya mengizinkan di sempat pendetanya menikah lagi loh. Ceraikan istrinya, menikah lagi. Kenapa? Karena seluruh jemaat tahu bahwa istrinya ini bermasalah.
bermasalah, troublemaker, dan menyusahkan sekali. Tapi si hamba Tuhan ini tidak menceraikan istrinya, tidak menceraikan istrinya, bahkan tetap mengasihinya. Sampai satu titik istrinya meninggal dulu. Nah, waktu pemakaman, si pendeta ini bilang, Bapak-bapak, ibu-ibu, semua jemaat bela saya dan mengizinkan saya menceraikan dia dan menikah lagi. Kenapa saya tidak menceraikan dia? Karena saya mengasihi dia. Dan yang kedua, karena dia membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin saya bergantung, semakin saya berharap sama Tuhan. Bayangkan kalau saya menceraikan dia, itu akan membuat saya tidak lagi berharap, tidak lagi bergantung sama Tuhan. Jadi saya tetap mengasihi dia dan saya bersyukur Tuhan izinkan pakai dia untuk membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, kenapa hamba Tuhan melakukan ini? Karena dia mempraktekkan kasih tanpa syarat. Kasih tanpa ekspektasi. Nah, saudara, kita sebagai suami istri, sebagai orang tua sama anak-anak, kita harus latihan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kan kita melihat apa yang kita harapkan terhadap pasangan kita, apa yang kita harapkan terhadap anak kita, apa yang kita harapkan terhadap orang tua kita, tidak menjadi kenyataan atau minimal belum menjadi kenyataan. Apakah kita tetap mengasihi mereka tanpa kita mengurangi kasih kita? Kenapa? Karena yang kita praktekkan adalah kasih tanpa syarat. Nah, saudara, kita perlu belajar praktekkan ini. Sebab kalau tidak, maka anak-anak kita akan hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Memang kelihatannya belum kelihatan. Memang dampaknya belum nyata, saudara. Sekarang ini, kenapa ya kelihatannya mereka masih menutupi. Tapi coba saudara perhatikan baik-baik. Coba saudara lebih teliti bagaimana sikap anak kita, bagaimana perkataan anak kita, bagaimana tingkah laku anak kita. Coba perhatikan lebih teliti. Kira-kira adakah benih-benih ketakutan yang nampak dari sikap mereka, yang nampak dari perkataan mereka, yang nampak dari tingkah laku mereka. Kalau saudara perhatikan, saudara pasti bisa lihat, oh ternyata memang ada benih-benih ketakutan yang pernah tanpa kita sadar kita tabur karena kita mempraktikkan kasih yang salah, kasih yang palsu. Nah, bagaimana caranya, saudara? Supaya kita bisa mempraktikkan kasih tanpa syarat, suami istri, orang tua sama anak sama orang tua. Nah, Efesus 3, 18, 19, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, aku berdoa, katanya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi pertama, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih Kristus itu dahsyatnya luar biasa. Lebarnya katanya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Nah, bagaimana orang-orang percaya bisa mengalami ini? Rasul Paulus berdoa pertama supaya mereka bisa memahami, bisa mengerti. Tapi nggak cukup mengerti, harus mengenal. Kata mengenal dalam bahasa aslinya adalah epiginosko, yang dipakai sebagai gambaran hubungan suami istri. Itu kata mengenal. Berarti apa? Ya mengalami kasih itu. Jadi memahami dan mengenal atau mengalami kasih Kristus. Nah, ini yang harus jadi topik doa setiap hari kita pribadi, dalam keluarga, dalam pribadi. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih-Mu. Dan supaya saya bisa mengalami. Nah, orang yang mengalami kasih Tuhan, dia pasti bisa membagikannya kepada orang lain. Selama kita tidak mengalami, kita tidak akan pernah bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Jadi sederhana. Kenapa orang tua tidak bisa mengasihi anaknya tanpa syarat?
Kenapa suami dan istri tidak bisa mempraktekkan kasih tanpa syarat? Karena masing-masing belum memahami dan mengalami kasih Kristus. Ya Pak, saya kan udah lama mengalami. Nah, yang namanya mengalami, yang tadi saya bilang mengenal itu hubungan, menggambarkan hubungan suami istri itu terus menerus. Kemarin kita sudah mengalami kasih Kristus. Hari ini harus lebih lagi. Besok harus lebih lagi. Jadi tiap hari, semakin hari, semakin dalam kita bisa mengenal dan mengalami kasih itu. Dan semakin lama, semakin dalam kita mengalami kasih Kristus, itu menentukan kita bisa membagikan, kita bisa mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui pemuritan ini Roh Kudus berbicara kepada kita. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan hidup kita? Apakah kita sedang mempraktekkan kasih yang palsu? Adakah ketakutan-ketakutan? Jadi kalau suami masih takut sama istri masih takut sama suami, mesti cerita. Jangan-jangan sedang mempraktekkan kasih yang palsu. Ngeri kan? Nah, tanya sama anak kita, kamu ada ketakutan nggak sama papi mami, sama papa mama? Minta mereka jujur. Kalau mereka bilang, ya ada sedikit ketakutan, jangan-jangan kita juga sedang mempraktekkan kasih yang palsu kepada mereka. Jadi izinkanlah Roh Kudus berbicara dalam hidup kita sejak saat ini dan seterusnya. Supaya apa? Supaya dia memberi pencerahan kepada kita, supaya kita keluar dari kasih yang palsu. Memang tidak mudah, saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena kita waktu kecil hidup dalam kasih yang mungkin bukan sejati. Kenapa? Karena orang tua kita juga tidak mengenal kebenaran ini. Otomatis mereka sedang mempraktikkan kasih yang palsu. Apalagi mereka belum bertobat. Lalu kita menikah, kita bawa pola tersebut, kita bawa atmosfer tersebut, kita bawa benih dan warisan tersebut dalam hidup kita, dan kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Yang itu yang saya bilang tidak mudah. Tapi bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Jadi saudara, mesti belajar. Yuk, malam hari ini kita datang sama Bapa di sorga, terbuka. Tuhan, selidikilah hatiku. Jangan-jangan aku sedang mempraktikkan kasih yang palsu, kasih yang tidak sejati, kasih yang pakai syarat, kasih yang penuh dengan pengharapan, dan kecewa ketika pengharapan itu tidak menjadi kenyataan. Kita perlu bertobat. Dan kita minta supaya kita bisa mengalami kasih Kristus itu. Yang hebat, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, Roh Kudus, selidikilah hati kami sedalamnya. Yang kami sendiri, mungkin kami tidak tahu. Mungkin kami tidak menyadari bahwa kami sedang hidup dalam kasih yang palsu. Roh Kudus, tolong kami, Tuhan. Bawa kami keluar dari kasih yang palsu ini, untuk kami masuk dalam kasih yang sejati. Karena kasih-Mu adalah kasih yang sejati, yang tidak ada ketakutan yang melenyapkan ketakutan. Terima kasih Bapak, berdoa buat Bapak Ibu Saudara, jemaat, para pemimpin pekerja yang belajar pada malam hari ini. Tuhan tolong, biar hidup kami, biar hubungan kami suami istri, hubungan kami orang tua dan anak-anak dilandasi, didasari dengan kasih sejati, bukan kasih palsu. Kami bertobat Tuhan, kami mau membangun gaya hidup baru yang dipenuhi dengan kasih sejati. Terima kasih Bapak.
terus berbicara dalam kehidupan kami, terus pulihkan kehidupan kami, dan berkati kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.